Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Basel pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Kami sungguh bersyukur ketika pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Kami percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Berikan kami roh ketundukan hati untuk kami mendengar firman Tuhan dan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 20 Januari 2025. Firman Tuhan terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Yang kedua, Injil Yohanes pasal 12 ayat 45 sampai 46, Yesus berkata, "Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Saudara, berbicara tentang terang tidak bisa dipisahkan dari namanya gelap, ya. Seperti satu ungkapan mengatakan kalau hari Kartini habis gelap terbitlah terang, gitu ya. Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah kita sering tinggal di dalam terang atau tinggal di dalam kegelapan, ya. Dalam Alkitab Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata gelap itu berbicara tentang suatu keadaan, ya, di mana manusia itu masih ada di dalam dosa, dalam hukuman maut, ya, hubungan yang terpisah dengan Allah. Dia hidup di dalam kegelapan. Mereka tidak mengenal Allah, tidak tahu siapa itu Allah. Tetapi saudara berbicara tentang terang. Terang itu ada suatu keadaan di mana di dalamnya ada keselamatan, ada kepastian, ada hidup yang kekal. Ya. Gelap Bapak Ibu. Jikalau kita tinggal di dalam kegelapan, tentunya di situ akan ada perasaan gelisah, ya, tidak tenang, menjadi emosional, ya, bahkan kehilangan pengendalian diri. Ya, kalau gelap saudara, gaba-gaba gitu ya, sing tepu apa. Artinya ketika dalam gelap kita tidak tahu arah dan tujuan, tidak jelas, tidak pasti. Jika terus dibiarkan dalam kegelapan Bapak Saudara, maka bisa menjadikan orang menjadi paranoid, bahkan mengalami halusinasi. Jika lama-lama ia ada dalam kegelapan ekstrimnya, ia akan kehilangan keinginan untuk hidup. Akan menjadi hilang pengharapan, menjadi putus asa, hilang tujuan, hilang arah hidupnya. Namun sudah dikasih oleh Tuhan di tengah kegelapan itu, ya, Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel, ya, di mana pasal 60 ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup dari Yesaya, ya, nubuatan pengharapan, nubuatan penghiburan kepada umatnya, karena akan selama 150 tahun itu akan ada di pembuangan di Babel setelah zaman Yesaya. Nah, disinilah bahwa Tuhan hadir, ya. Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Jadi berbicara tentang terang, bahwa di situ Tuhan hadir memberikan solusi,
menyelesaikan masalah manusia, yaitu ketika mereka dalam kegelapan, mereka tidak dapat menyelamatkan diri yang dari namanya dosa, tidak dapat menyelamatkan diri dari namanya kejahatan, perbudakan akan kejahatan dan dosa. Di situ sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Injil Yohanes. Yohanes menyatakan bahwa misinya untuk memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi umat manusia itu sudah lahir dan sedang datang di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa I'm the light of the world. I'm the light of the world. Saya adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Ketika terang itu hadir, maka lenyaplah kegelapan itu. Tuhan Yesus hadir melenyapkan kegelapan, mengalahkan kegelapan, dan memberikan terang bagi umat manusia. Saya dikatakan bahwa jika aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, jadi kehadiran Tuhan Yesus sebagai terang, Ia memperkenalkan Allah yang tidak dikenal itu, Allah yang jauh, Allah yang transenden, Allah yang tidak nampak, Allah yang tidak dikenal, datang ke dalam dunia ini menjadi Allah yang imanen, yang dekat dengan manusia, bahkan mau tinggal di hati manusia. Terang itu ada dalam setiap hati orang percaya. Tuhan Yesus Kristus itu memperkenalkan Allah sendiri, Bapa sendiri kepada umat manusia, dan menjadi terang bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Terang itu memberikan solusi bagi setiap permasalahan umat manusia, bahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia, yaitu masalah dosa. Terang itu menyelesaikannya. Terang itu mengalahkan kegelapan. Dan katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 16, hendaknya terangmu percaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Artinya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika terang itu, Yesus Kristus itu ada dalam hati kita, maka jangan lagi kita diperbudak oleh yang namanya kegelapan. Kegelapan berbicara apa tadi? Berbicara tentang dosa, berbicara tentang kejahatan, berbicara tentang perbuatan-perbuatan daging, berbicara tentang segala nikmat hawa nafsu dunia ini. Jangan lagi tinggal di dalam kegelapan. Segala perbuatan apapun yang tersembunyi, yang tak nampak, mungkin orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Segala perbuatan yang tidak nampak akan menjadi nampak ketika terang Kristus itu menerangi kehidupan kita. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, jangan lagi kita diperbudak oleh namanya kegelapan, tetapi mari kita hidup di dalam terang. Hidup dalam terang itu hanyalah berbuahkan apa? Keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Menyatakan Kristus itu di dalam hidup kita. Selamat menjadi terang dan tinggalkan segala kegelapan. Tuhan memampukan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat itu untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Ketika hidup kami tidak pasti, hidup kami tidak menentu, dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan hilang pengharapan, Tuhan hadir menerangi langkah-langkah kami. Engkau memberikan kami hidup yang baru, memberikan kami kekuatan yang baru, bahkan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah mengecewakan kami. Ya Tuhan, biarlah kami terus melangkah berjalan di dalam terang Tuhan. Kami meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat.
Bahkan hati kami Tuhan selalu benar-benar memancarkan terang itu. Apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan lewat perbuatan kami adalah perbuatan-perbuatan terang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan Galang Nehiang Abian Base dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang kerjakan. Sekiranya di antara mereka ada yang sakit, Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan berkenan kiranya memberikan mereka penghiburan. Sekiranya ada yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Pergumulan dalam kehidupan suami istri, kehidupan dalam rumah tangga, anak-anak tumbuh kembang dalam pendidikan, dalam studi, di dalam pergumulan untuk jodoh, keturunan, bergumul akan sakit penyakit, masa depan, masa tua. Dan ada begitu banyak persoalan yang terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami hidup dalam terang Tuhan, terang itu akan memerdekakan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, dan tak akan pernah berhenti untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami mengalami lawatan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Berkati Ibu Pendeta dengan seluruh majelis jemaat, seluruh aktivis gereja. Tuhan memberkati dengan segenap pergumulan yang ada di Galang Nehiang Abian Base ini Tuhan. Bila kami boleh bergandengan tangan bersehati dan hanya membawa hati kami yang hanya tertuju kepada Tuhan. Berkati terus pemerintahan bangsa dan negara Indonesia ini. Kiranya Kau terus memimpin para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Dan kiranya Tuhan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagi saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada kesempatan ini. Kiranya boleh menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.